Sebuah bus berisi puluhan siswa SMA 1 Porong yang hendak melakukan foto kenang-kenangan perpisahan sekolah kecelakaan tunggal di ruas tol Pandaan Malang kilometer 72 arah Malang. Akibat peristiwa tersebut 2 orang meninggal dunia. Ya, ini telah terjadi kecelakaan di dekat exit tol Purwodadi. Ini sebuah mobil bus. Kecelakaan tunggal terjadi di ruas tol Pandaan Malang kilometer 72 arah Malang. Kecelakaan melibatkan satu bus berisi puluhan siswa. Bus ringsek di bagian depan setelah menabrak papan penunjuk arah tol di jalur pemisah. Oh, nggak ada kabel, Lur. Beberapa korban diduga terjepit di dalam bus. Usai kejadian, petugas langsung berusaha mengevakuasi para korban. Akibat kejadian ini, 2 orang meninggal dunia, yakni sopir bus dan 1 siswa. Sementara 32 orang penumpang tergeletak di jalan usai kejadian. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tunggal tersebut. Bus Brimob pengangkut siswa SMA 1 Porong di kilometer 72-73 tol Pandaan Malang dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. 5 orang mengalami luka serius dan 2 orang meninggal dunia. Tujuh orang korban dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, 5 orang dirawat intensif di IGD dan 2 lainnya disemayamkan di instalasi forensik kamar jenazah. Dari 5 orang yang dalam perawatan di IGD, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sementara 2 korban meninggal dunia, 1 masih berada di kamar jenazah dan 1 lagi diduga adalah pengemudi bus atas nama Khairul berusia 60 tahun warga Ngoro, Mojokerto yang merupakan pensiunan Polri sudah dibawa pulang pihak keluarga. Lokasi kecelakaan berada di Kabupaten Pasuruan dan korban selamat dan luka ringan saat ini berada di Rumah Sakit Medika Lawang, Kabupaten Malang. Sementara itu 19 korban kecelakaan tunggal bus di ruas tol Pandaan Malang kilometer 72 dirawat di Rumah Sakit Medika Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Keluarga korban mendatangi Rumah Sakit Lawang Medika guna memastikan keadaan korban. Menurut salah satu keluarga korban, rombongan menuju ke Kota Malang untuk melakukan foto kenang-kenangan perpisahan sekolah. Namun naas, bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di exit tol Purwodadi, Jawa Timur. Teman-teman korban kecelakaan berdatangan ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Sejumlah korban luka dirawat intensif akibat kecelakaan tunggal di tol Pandaan Malang. Mereka hendak mengetahui kondisi terkini rekan-rekan mereka yang tengah dirawat. Sementara sebagian dari mereka masih mengalami syok berat usai kecelakaan. Pemirsa, menurut Kasat Lantas Polres Pasuruan, diduga kecelakaan terjadi akibat kelalaian sopir yang tidak mengetahui wilayah sehingga tidak fokus berkendara dan mengakibatkan bus menabrak papan penunjuk arah. Ini berjalan dari arah Surabaya menuju Malang. Dan kalau dari rombongan ini kan dari siswa SMA 1 Porong, kemudian dari Porong menuju ke arah Malang. Kemudian sesampainya di kilometer 72-200, bis mengalami kecelakaan, menabrak pembatas tengah atau pembagi antara jalur exit tol Purwodadi dan lurus ke arah Malang. Penyebab kecelakaannya sendiri kan? Penyebab kecelakaan sementara masih dalam proses penyelidikan, tapi dugaan awal mungkin karena kelalaian pengemudi atau supir. Karena tujuan harusnya ketika dia tujuan ke arah Malang, harusnya dia exit tolnya ke arah Lawang atau Singosari. Tapi ini terjadi kecelakaan di pencabangan antara exit tol Purwodadi dan lurus ke Malang. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kecelakaan bus rombongan SMA 1 Porong yang menewaskan 2 orang di exit tol Purwodadi, Jawa Timur, sudah ada rekan Saif Hajarani di Rumah Sakit Lawang Medika. Selamat malam, kita akan ke rekan Saif. Saif, sejauh ini sudah ada berapa korban luka yang mendapat perawatan di sana? Ya, Diandra dan pemirsa,
di Rumah Sakit Lawang Medika ini sendiri hingga saat ini masih melakukan perawatan kepada 19 korban kecelakaan bus di tol Pepadaan Malang KM 72. Dari 19 orang yang masih dirawat ini ada 1 korban yang mengalami luka berat, 1 korban mengalami luka ringan, dan 17 korban masih mengalami luka sedang. Untuk kategori luka berat sendiri, ya ini pada korban sendiri mengalami sejumlah patah tulang atau retak di dalam tubuh korban. Sementara untuk korban sedang itu dikategorikan yakni dengan ada 1 bagian tubuh yang mengalami patah tulang atau retak. Sementara untuk 1 korban luka ringan, ya ini hanya mengalami lecet saja. Begitu, Diandra. Baik, Saif, sementara itu untuk pihak keluarga apakah sudah ada yang menjemput di sana? Ya, untuk pihak keluarga sendiri dari para siswa SMAN 1 Porong ini masih nampak terlihat berada di depan Rumah Sakit Lawang Medika untuk mengetahui kondisi terkini dari anak-anak mereka. Begitu, Diandra. Baik, untuk selanjutnya berdasarkan informasi saat ini dari bis yang mengalami kecelakaan sendiri, ini saat ini sudah dibawa kemana, Saif? Apakah ada informasi? Untuk bisnya sendiri sekarang berada di Pasuruan. Sementara itu untuk jenazah sendiri, ada 2 jenazah yang berada di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. 1 jenazah sendiri sudah dibawa oleh keluarga atas nama Nafiri Arindi Maharani. Tadi siang atau tadi sore sudah dijemput oleh pihak keluarga korban. Sementara untuk 1 korban atau 1 jenazah lagi atas nama Koirul ini masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Diandra. Baik, terima kasih Saif. Langsung dari Rumah Sakit Lawang Medika, selamat kembali bertugas. Salam sehat selalu. Kebakaran hebat yang terjadi di gudang kawasan Dadap, Tangerang, Banten hingga pagi tadi masih nampak ada titik api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman api di beberapa titik gudang Sabtu pagi. Api melalap gudang di area komplek pergudangan Dadap, Tangerang, Banten. Api bermula dari salah satu gudang yang berisi mainan dan menghanguskan 9 gudang mainan anak, sepeda, kompor, dan beberapa bahan kimia. 14 unit mobil dan 60 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa pada insiden kebakaran ini. Sebelumnya pada Jumat siang, kebakaran terjadi di area pergudangan di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api membuat warga sekitar dan pekerja panik. Izin Bu Salom, api sudah mulai membesar, mohon bantuan untuk pos. Pemadam. Minta unit diluncurkan dari Mako dan pos terdekat. Warga dan para pekerja panik saat kebakaran terjadi di area pergudangan kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran diduga terjadi pada pukul 11 Jumat siang dari gudang bahan kimia yang ada di kawasan tersebut. Kebakaran terjadi sempat terdengar dentuman atau ledakan sebanyak 6 kali. Peristiwa kebakaran juga sempat direkam salah seorang penumpang sebuah maskapai beberapa saat sebelum pesawat yang ditumpanginya mendarat. Tampak dari udara asap pekat membumbung tinggi hingga hampir mengenai pesawat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.
Tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah wanita korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Proses penyerahan jenazah ini diiringi isak tangis keluarga. Tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah wanita korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta. Isak tangis tak terbendung dari ibu dan kerabat Desti Eka Putri, salah satu korban kebakaran Plaza Glodok saat proses penyerahan jenazah. Desti Eka Putri, 24 tahun, berprofesi sebagai pramugari bersama rekannya menjadi korban kebakaran Plaza Glodok saat merayakan ulang tahun salah satu rekan mereka. Setelah diserahkan, jenazah langsung dibawa ke TPU Sukamulya, Cikupa, Tangerang untuk dimakamkan. Ketiga jenazah teridentifikasi melalui DNA. Dari 14 kantong jenazah, kini sudah 6 jenazah yang berhasil teridentifikasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pemakaman salah satu korban kebakaran Glodok Plaza di Kabupaten Bekasi diwarnai isak tangis keluarga Jumat malam. Sebelumnya, Rumah Sakit Polri berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban, di mana salah satunya adalah Ade Ariati, warga Cibitung. Duka mewarnai pemakaman Ade Ariati, salah satu korban kebakaran Glodok Plaza di tempat pemakaman umum Ki Uyut Mubin, Kampung Selang Nangka, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Suami korban jauh hari beserta anggota keluarga yang lain tidak mampu menahan tangis saat jenazah Ade Ariati diturunkan ke liang lahat. Menurut Jauhari, istrinya bekerja sebagai kasir di lantai 9 dan saat kebakaran terjadi, korban yang memiliki riwayat sakit sesak napas diduga pingsan karena terjebak kepulan asap pekat kebakaran. Ade Ariati meninggalkan satu anak laki-laki yang baru berumur 5 tahun. Dari kesaksian teman istri yang berada di lokasi dan alhamdulillah dia selamat gitu kan, dia cerita bahwasanya awal kejadian itu istri itu melihat duluan ada terjadi kebakaran, posisi dia di lantai 9, terus dia ngabarin ke lantai 8 pakai telepon via outlet gitu, nyuruh yang di lantai 8 turun gitu. Ya mungkin istri berusaha untuk turun dan dia juga kebetulan ada riwayat sesak ya. Mungkin di saat dia mau turun mungkin dia udah terjebak sih gitu. Sebelumnya Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Pihak RS Polri mengatakan 3 jenazah teridentifikasi merupakan wanita atas nama Desti Eka Putri, 24 tahun, Karen Salom Jeremia, 21 tahun, dan Ade Ariati, 30 tahun. Dengan teridentifikasinya 3 jenazah, RS Polri telah mengidentifikasi 6 jenazah korban kebakaran. Tim gabungan telah berhasil kembali mengidentifikasi 3 orang korban. Sehingga sampai hari ini total telah ada 6 korban yang telah berhasil diidentifikasi. Diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak dari keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini. Saat ini RS Polri masih mengidentifikasi kantung jenazah yang tersisa di ruang instalasi forensik. Pihak RS Polri diketahui menerima 14 kantong jenazah dari peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Dari Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Massa dari sejumlah elemen yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah menggelar aksi bela Palestina di kawasan titik 0 km Kota Yogyakarta Sabtu siang.
Meski telah ada kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan militer Israel, massa menyatakan akan terus melakukan aksi demi terwujudnya kemerdekaan Palestina yang sepenuhnya. Massa aksi juga menyerukan pemerintah serta seluruh warga tanah air untuk tetap mendukung kemerdekaan penuh Palestina melalui aksi boikot produk yang diduga terafiliasi Israel. Sudah 15 bulan yang lalu, rakyat dan bangsa Palestina menghadapi agresi Israel laknatullah, pembunuhan genosida kepada rakyat Palestina yang tanpa kemanusiaan adalah merupakan kejahatan perang yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama-sama sebagai seorang muslim yang beriman merasa bertanggung jawab untuk menegakkan kebersamaan. Sementara untuk memulihkan kondisi di wilayah Gaza pasca invasi serangan militer Israel, massa juga turut menggalang donasi untuk segera disalurkan kepada rakyat Palestina. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, pakar geospasial hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Imada Andi Arsana menyebut pagar laut di Tangerang, Banten sudah ada sejak pertengahan tahun 2024. Ia juga memastikan tidak ada daratan di lokasi yang dipasang pagar laut tersebut. Keberadaan pagar laut di Tangerang, Banten hingga kini masih menimbulkan polemik. Dosen geodesi yang juga pakar geospasial hukum UGM, Imade Andi Arsana mengatakan, pagar laut tersebut sudah ada sejak Juni 2024. Hal ini berdasarkan citra satelit yang merekam adanya pagar laut sepanjang lebih dari 6 km. Keberadaan pagar laut terus bertambah sekitar 7 meter hingga Oktober 2024. Tak hanya itu, citra satelit juga merekam tidak adanya daratan di lokasi yang dipasangi pagar laut sejak 1976. Hal ini membantah pernyataan sebagian pihak yang menyatakan lokasi tersebut sebelumnya merupakan daratan. Spasial, kalau memang ada orang mengklaim, oh dulu itu ada tanah kok, atau tanah lalu digerus, lalu sekarang menjadi lautan, maka kita kembalikan, maka kita bisa lihat sebenarnya dengan menggunakan arsip-arsip spasial seperti citra satelit, kita bisa buktikan itu benar-benar pernah ada daratan atau tidak. Nah, setelah kami melakukan kajian itu ternyata memang tidak pernah ada daratan di situ. Jadi kesimpulannya memang tidak pernah ada daratan, jadi tidak perlu dikembalikan jadi daratan sampai dengan nanti memang ada kajian lain yang membutuhkan atau mengatakan memang itu perlu dijadikan daratan. Berdasarkan hukum internasional Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, perairan kepulauan tidak bisa dimiliki individu atau perusahaan. Oleh karena itu, Andi berpendapat tidak boleh ada sertifikat hak milik atau hak guna bangunan berdasarkan hukum internasional tersebut. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Mereka menduga ada dugaan suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat. Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang, Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa tokoh dalam koalisi ini diantaranya mantan Ketua KPK Abraham Samad, aktivis sekaligus mantan Sekretaris BUMN Said Didu, Ketua PBHI Julius Ibrani, dan sejumlah aktivis lainnya. Mereka menduga ada suap menyuap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan maupun hak milik pagar laut. Adapun pihak-pihak yang menjadi terlapor mulai dari pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi ya yang terjadi di proyeknya ya, saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi ya, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional. Karena kita melihat di dalamnya bahwa
kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Pimpinan KPK kemudian menerima audiensi koalisi masyarakat sipil sebagai bentuk pelibatan publik dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi juga telah melaporkan dugaan korupsi sertifikat pagar laut ke KPK dan melaporkan 2 nama menteri Kamis pekan lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri siapkan pasal untuk terduga pelaku pemalsuan sertifikat hak guna bangunan terkait dengan kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Sejak dimulainya penyelidikan dalam kasus pagar laut di Tangerang, Banten, Bareskrim Polri telah mengumpulkan barang bukti dan keterangan terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan yang saat ini telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Ditemui di Mabes Polri pada Jumat sore, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa pasal dalam kasus ini, yaitu pasal pemalsuan surat, keterangan palsu, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana pencucian uang. Saat ini kami sudah melaksanakan penyelidikan dan semoga kita bisa mengungkap apakah ini juga merupakan tindak pidana yang kami duga, yaitu dalam hal ini kami sudah menyiapkan ataupun dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP, dan kami juga menerapkan undang-undang pencucian uang. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR BPN, dan Kejaksaan RI dalam proses penyelidikan kasus pagar laut sepanjang 30,16 km di kawasan Paku Haji, Tangerang, Banten. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil beberapa pihak untuk dimintai klarifikasi terkait penerbitan sertifikat hak guna bangunan yang telah dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Di antaranya Lurah, pihak Kementerian ATR BPN, serta pihak Badan Pertanahan Nasional. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyerahkan pengusutan unsur pidana yang diduga dilakukan anak buahnya ke aparat penegak hukum. Karena sudah tidak ada bidang tanahnya. Nah, karena itu yang bersangkutan sudah kita tetapkan untuk dijatuhin sanksi. Nah, karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, KATUN, keputusan tata usaha negara, maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara, yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya. Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea. Misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar. Misal dokumen palsu atau dokumen apa, nah itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana. Di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen. Nggak tahu aku, kalau itu saya nggak tahu. Ya, sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Tapi kalau masalah suap dan tindak pidana yang lain kan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian. Itu kewenangan APH kan. Bisa di polisi, bisa di kejaksaan, dan mereka APH hari ini sudah ongoing jalan. Setelah pulang ke Korea Selatan, pro dan kontra diberhentikannya Shin Tae-yong dari posisi pelatih kepala tim nasional senior Indonesia masih terus berkembang. Menariknya, analisa Drone Emprit mengungkapkan temuan Shin Tae-yong didukung buzzer di media sosial. Hal itu ditandai dengan munculnya tagar #STYStay. Riset Drone Emprit menunjukkan 1 bulan terakhir ada 6.090 artikel tentang STY
dan 18.156 yang menanggapi pemberitaan tersebut. Lalu ada 14.478 yang membicarakan STY di media sosial. Usai ramainya pemberitaan pemberhentian STY, hashtag STYstay dan hashtag STYout muncul masif di media sosial. Meskipun memang ada beberapa akun organiknya, namun hashtag STYstay dicurigai juga banyak akun bot yang sudah diprogram. Akun bot dicurigai digerakkan dengan narasi yang sama dan ditemukan buzzer-buzzer negara asing mendukung STY. Analis media sosial Drone Emprit Slovenia Istiani menyatakan, ada akun dengan pola sama di Twitter dan Instagram yang tidak bicara konteks, tapi meneruskan postingan retweet atau komen untuk menaikkan engagement. Hal senada disampaikan founder Football Institute Budi Setiawan, yang menyampaikan dari riset membuktikan bahwa dugaan tagar STYstay menggunakan buzzer dan digunakan untuk kepentingan di luar sepak bola. Jika melihat dari media sosial, memang terlihat ada sejumlah pengguna media sosial yang menggunakan hashtag ini, yakni STYstay. Tapi meski begitu, saat Sinteyong pulang ke Korea Selatan pada 26 Januari 2025 lalu, ribuan supporter mengantarnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Lantas, benarkah dugaan Sinteyong menggunakan buzzer? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, riset Drone Emprit mengungkap penggunaan tagar STYstay didorong oleh buzzer di media sosial. Tidak diketahui siapa pelakunya, tapi analis Drone Emprit Nova Mujahid menyebut meskipun ada akun organik, namun STYstay dicurigai juga banyak akun bot yang sudah diprogram. Kalau melihat perbincangannya, memang kelihatan kemudian pada klaster pendukung STY atau STYstay ini, jadi perbincangan itu nggak murni semata didukung oleh akun-akun yang bot saja atau akun-akun yang organik saja, tetapi campuran dari keduanya. Akun bot di sini cukup masif memang, aktivitasnya hanya satu sih ya, mengamplifikasi, meretweet apa yang disampaikan oleh akun-akun lain yang mendukung STY. Selain itu tentu saja ada klaster perbincangan lainnya, ada klaster PSSI misalkan yang mendukung PSSI, lalu juga ada klaster pendukung timnas yang katakan siapapun pelatihnya, STY, Kluivert atau lainnya, yang penting timnas bisa berlaga dengan baik ke depannya. Itu yang paling penting. Jadi jika dikatakan apakah STY menggunakan bot, saya kira ada keterlibatan bot di sana, meskipun tidak terlalu signifikan karena itu sudah menjadi isu nasional ya, STY pada waktu itu. Kalau pelakunya itu terlalu jauh, karena kalau kita mengatakan pelaku dan kalau kita membenarkan ini dilakukan secara terkoordinasi, berarti ada yang mengkoordinir, ada yang mengorkestrasi. Nah, saya tidak bisa menemukan atau tidak bisa menunjuk siapa yang mengorkestrasinya, Mbak. Sangat sayang sekali. Tapi lagi itu perbincangan yang menggunakan buzzer dan menggunakan akun-akun anorganik sebenarnya banyak sekali yang sudah menyayangkan ya, karena ini tidak sehat untuk komunikasi di alam demokrasi kita. Yang dikhawatirkan dari penggunaan buzzer adalah pada sepak bola, pada STY khususnya, publik jadi disuguhi, jadi informasi yang sampai pada publik itu terdistorsi ya. Jadinya perbincangan tentang STY tidak bisa lagi voice-nya tidak bisa lagi lebih dalam gitu, tidak lebih berkualitas, tapi lebih banyak yang noise-nya. Itu sih yang dikhawatirkan sebelumnya. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung tak mempermasalahkan pelantikannya sebagai kepala daerah ditunda. Pramono mengaku mengikuti keputusan pemerintah pusat. Pramono Anung menyebut siap dilantik kapan saja. Ia dan wakilnya Rano Karno menerima alasan penundaan pelantikan kepala daerah yang sedianya digelar 6 Februari 2025. Sebelumnya, pemerintah menunda pelantikan kepala daerah sampai Mahkamah Konstitusi membacakan putusan sela permohonan sengketa pilkada.
saya dan Bang Dul tidak pernah menjanjikan yang tidak bisa dikerjakan. Jadi semua hal adalah yang bisa dikerjakan, sehingga itulah yang menjadi PR saya dan Bang Dul. Mas Pram, pelantikan untuk kepala daerah kan diundur sampai belum waktu 18 atau 20. Yang namanya pemimpin daerah itu harus samina waktona kepada pemimpin pusat. Mau dilantik kapan aja, monggo-monggo aja. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa batal digelar pada 6 Februari 2025 mendatang. Hal ini dilakukan sesuai instruksi MK yang meminta pelantikan kepala daerah dapat dilakukan bersama usai MK memajukan jadwal putusan sela sengketa Pilkada. Pemerintah memastikan bakal melantik para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 non-sengketa yang rencananya akan digelar pada 6 Februari 2025 mendatang. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam jumpa persnya di kantor Kemendagri Jumat siang. Tito menjelaskan pembatalan dikarenakan adanya instruksi MK yang akan mempercepat putusan sela atau dismisal sengketa Pilkada dari sebelumnya 13 sampai 14 Februari menjadi 6 sampai 5 Februari. Sehingga MK meminta agar pelantikan kepala daerah non-sengketa dapat digabungkan dengan kepala daerah hasil dismisal. Hari Senin nanti ada rapat kerja dengan Komisi DPR RI, sekaligus juga salah satunya saya akan menyampaikan hal ini. Karena ini kan ada putusan sela yang kita nggak tahu gitu, yang kemarin tanggal 30. Dan hari ini saya lihat sudah keluar revisi peraturan Mahkamah Konstitusi yang tegas menyebutkan dari tadinya tanggal 13 menjadi tanggal 5 Februari untuk pembacaan sidang dismisal. Tito memperkirakan proses pelantikan usai putusan sela sengketa Pilkada di MK dapat digelar antara 17 hingga 20 Februari 2025. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, berkas perkara penembakan pemilik rental mobil di res area 45 Tol Tangerang Merak yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut mulai naik ke tahap persidangan. Auditorat Militer 207 Jakarta menyerahkan berkas perkara penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman ke Pengadilan Militer 208 Jumat pagi kemarin. Pada pelimpahan berkas, ketiga tersangka yakni Sersan 1 AA, Sersan 1 RH, dan Kelasi Kepala BA belum dihadirkan auditor militer. Ketiganya masih ditahan di Stal Tahmil Puspom Angkatan Laut. Dalam berkas perkara tersebut, pihak auditorat juga menyertakan 19 saksi ke persidangan. 1 korban penembakan yang kondisinya masih sakit akan diajukan sebagai saksi tambahan. Dari panitraan diteliti keungkapan berkas perkara yang mana syarat formil dan material setelah dinyatakan lengkap dan Pengadilan Militer 208 Jakarta berhak menyidangkan perkara tersebut, maka berkas perkara tersebut akan diregister. Selanjutnya, setelah diregister, Kepala Pengadilan menunjuk hakim yang belum ada di dalam berkas perkara. Itu nanti akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Seperti Saudara Ramli yang pada saat sekarang ketika berkas penyidikan itu dilakukan oleh penyidik kan kondisinya sakit, jadi tidak bisa dimintai keterangan. Nah, karena ini percepatan, akhirnya kami memberi saran lanjutkan nanti untuk saksi Saudara Ramli yang mengalami masih sakit akan kita panggil sebagai saksi tambahan. Tersangka Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta seluruh jajarannya untuk merespon cepat berbagai aduan atau permasalahan masyarakat. Jangan sampai menunggu masalah yang dialami masyarakat viral di media sosial. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk membuat akun khusus untuk menerima aduan masyarakat. Saat menghadiri Rapim Polri di Jakarta, Kapolri menyatakan tujuan dibuatnya akun khusus tersebut untuk memberikan respons cepat penanganan dari aduan masyarakat. Kapolri menyatakan dari tingkat Kapolda hingga Kapolres penting untuk memiliki akun khusus layanan pengaduan.
sehingga jika ada laporan peristiwa atau kejadian bisa langsung direspons di akun resmi dan tak perlu menunggu 2 atau 3 hari hingga viral. Menurut Kapolri, respon cepat dari polisi di seluruh wilayah menjadi penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. CCTV merekam kejadian sebelum terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Rohmat Trihartanto terhadap kekasihnya Uswatun Hasanah yang jasadnya ditemukan di koper di Ngawi, Jawa Timur. Beberapa jam sebelum melakukan eksekusi pembunuhan, tersangka Rohmat Trihartanto mengajak korban untuk makan malam. Tak nampak jika keduanya bertengkar atau cekcok hingga terjadi pembunuhan Minggu malam 19 Januari 2025. Selain membunuh, tersangka juga menjual mobil korban seharga 57 juta rupiah untuk membeli mobil sedan bekas berwarna hitam. Sementara itu, Polda Jatim melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap Rohmat Trihartanto, pelaku mutilasi ke psikiater. Tes kejiwaan dilakukan untuk mengetahui apakah tersangka normal, ada gangguan kejiwaan atau psikopat. Pemeriksaan kejiwaan dijalani tersangka selama 6 jam oleh psikolog Polda Jatim. Penyidik juga terus melakukan pengembangan penyelidikan kemungkinan adanya tersangka lain. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan psikiatri ya, ahli ya. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan kurang lebih 6 bulan, 6 jam. Ya 6 jam dari pagi sampai siang. Ya, hasilnya masih dianalisis ya. Nanti mungkin kalau memang sudah keluar analisisnya itu nanti akan kita sampaikan apakah yang bersangkutan ini memang psikopat atau tidak ya. Nanti kita lihat. Pemirsa, pameran UMKM bergengsi yang paling ditunggu para pecinta produk lokal Indonesia, persembahan dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI kembali digelar di tahun 2025. Dalam gelaran di tahun ke-6 ini, BRI membawa 1.000 UMKM terpilih untuk dapat memamerkan inovasi produk unggulan mereka. Pameran UMKM bergengsi yang paling ditunggu para pecinta produk lokal Indonesia, persembahan dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI kembali digelar di tahun 2025. Dalam gelaran di tahun ke-6 ini, BRI membawa 1.000 UMKM terpilih untuk dapat memamerkan inovasi produk unggulan mereka. BRI membuktikan komitmen nyata lewat langkah strategis yang dilakukan guna memberikan dukungan kepada UMKM lokal, meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang bisnis baru di pasar global. Casagrata itu produknya cracker sama cookies, spesialnya itu vegan, gluten free, tanpa MSG, tanpa pengawet. Dan kita sangat merasakan impact-nya yang luar biasa dari BRI. Ada prospek-prospek untuk ekspor, kerjasama dengan BRI dan instansi yang lain juga dibukakan banget. Udah banyak banget yang BRI bantu buat Casagrata. Thank you banget buat pengadaan expo ini. BRI UMKM Export memberikan kesegaran baru kepada para pengunjung pameran. Mulai dari talk show yang menginspirasi, kegiatan workshop yang memotivasi, serta sajian musik dari jajaran artis ternama Indonesia, membuat gelaran acara ini menjadi satu-satunya pameran UMKM bergengsi di Indonesia yang kaya akan inovasi produk lokal serta kreativitas. Menurut aku seru banget dan bisa support UMKM ini keren banget. Salut dan aku mengucapkan terima kasih untuk BRI juga dan semoga kedepannya semakin banyak acara-acara seperti ini lagi. Pastikan Anda mengunjungi BRI UMKM Export yang diselenggarakan hingga tanggal 2 Februari 2025 di Nusantara Hall 567 ASBSD. Ribuan produk berkualitas internasional karya UMKM kebanggaan Indonesia serta penampilan artis ternama tanah air siap menyambut para pengunjung dalam pameran BRI UMKM Export. Acaranya seru, banyak banget lokal brand seluruh Indonesia dan performance juga. Acaranya menarik dan ramai. Semoga BRI bisa konsisten untuk mengadakan event seperti ini. Sangat membantu UMKM di Nusantara. Pengunjung juga berkesempatan mendapatkan cashback up to 25% menggunakan kris di Brimo Mobile Banking dari BRI. Segera download Brimo untuk mempermudah transaksi dan mendapatkan promo menarik lainnya. Brimo.